Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir, Prodi Pendidikan Agama Islam, lebih tepatnya TP4. Di sini saya akan membahas asas-asas pendidikan. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar yang sistematik, selalu bertolak dari sejumlah landasan, serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Asas tersebut sangatlah penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Asas-asas tersebut bersumber dari kecenderungan umum pendidikan dunia maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman tersebut sepanjang sejarah. Upaya pendidikan di Indonesia. Asas tersebut diantaranya asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian belajar. Pertama, asas Tuturi Handayani bermakna jika ada di belakang akan selalu mengawasi, artinya pendidik sebagai kontrol dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi, pendidikan tidak selalu berada di tengah-tengah peserta didik, karena peserta didiknya selalu berada di lingkungan belajar, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga pada posisi seperti inilah pendidik sebagai pengawas atau kontrol. Kemudian yang berikutnya, asas pendidik sepanjang hayat. Menjadi acuan pendidikan karena belajar tidak hanya belajar pada tataran pendidikan formal saja, SD, SMP, SMA, tetapi pendidikan non dan informal. Dengan moto belajar sepanjang hayat, belajar dari buayan sampai dengan kelian lahan. Pendidikan perlu sepanjang hayat. Berikutnya, kemandirian. Asas kemandirian. Kemandirian belajar bermakna kesadaran untuk dimiliki peserta didik, mereka yang mengikuti pendidikan. Artinya tidak karena kontrol peserta didik itu belajar, tetapi karena rasa tanggung jawabnya belajar mandiri. Ini bukan berarti belajar individu. Belajar mandiri bermakna kesadaran untuk mempelajari hal-hal tertentu secara individu atau berkolaborasi. Itu yang dimaksud dengan kemandirian di dalam belajar. Kemudian saya akan membahas tentang kearifan lokal yang ada di tanah Malunda. Kita melihat dari Aceh yang memiliki kearifan lokal yang demikian. Sejumlah pesisir pantai yang pernah dilanda tsunami juga memiliki mitigasi bencana tradisional, dan salah satunya di tanah Mandar, khususnya di Malunda. Dan menurut sang ahli, tsunami di Malunda disebut lembot talu atau ombak tinggi belasan meter bergulung 3. Istilah itu terdapat dalam budaya tutur masyarakat Malunda itu sendiri, baik lewat sajak, kalendada, mitos, tokoh Malunda seperti papasan atau pesan-pesan dari orang tua. Wakali Malunda atau dia yang lebih dikenal dengan Kiai Muhammad Hussein, salah satu tokoh terjadinya tragedi lembot talu, adalah ulama di Kecamatan Malunda, Majene, yang mempunyai mitos lembot talu konon pernah mencegah lembot talu tersebut dengan hanya mengibaskan bajunya di tepi pantai Malunda. Sementara papasan orang tua soal lembot talu, papasan orang tua
orang tua kerap bisa menyampaikan kepada anak-anaknya ataupun cucunya ketika hendak berenang di laut. Sayangnya kearifan itu lambat laun punah di masyarakat Mandar, khususnya di Malunda. Saya hampir tak mendengar lagi hikayat-hikayat soal Lembot Talu saat ini. Padahal kearifan lokal ini sejatinya jawaban atas minimnya teknologi bencana alam, khususnya di Sulbar. Kita harus menengok Jepang yang notabene negara maju tapi memanfaatkan kearifan lokalnya untuk mitigasi bencana alam. Jepang yang kerap dilanda gempa atau tsunami melihat potensi bencana dari tanda-tanda seperti adanya awan. Kearifan lokal itu kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sehingga menjelma menjadi analisa ilmiah. Itulah salah satu kearifan lokal yang ada di Tanah Mandar, khususnya di Malunda. Sekian dari saya atas nama Muhammad Takdir dari TP4. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.